Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Bagaimana kabar kalian semua? Masih tetap semangat kan belajar walaupun di rumah aja? Hari ini kembali lagi bersama saya, Walidatul Zikro. Kita akan belajar mata pelajaran biologi. Dan silahkan anak-anak sebelum memulai pelajaran hari ini, siapkan dulu buku tulis, alat tulis, dan buku paket bupenanya untuk mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan hari ini. Hari ini kita akan membahas atom, ion, dan molekul part 2. Sebelumnya, jika kalian belum menonton video part 1, silahkan ditonton dulu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi isotop, isoton, dan isobar. Isotop merupakan atom-atom yang memiliki unsur yang sama dan nomor atom yang sama, namun memiliki nomor massa yang berbeda. Di sini ada contoh ya. Ada 3 atom dengan unsur yang sama, yakni sama-sama oksigen. Bilangan paling bawah atau nomor atomnya itu sama, yaitu 8, sama-sama 8. Namun nomor massanya yang paling atas, nilai paling atas itu berbeda. Maka ini disebut sebagai isotop. Kemudian yang kedua adalah isobar. Isobar adalah atom-atom yang unsur atomnya berbeda namun memiliki nomor massa yang sama. Di sini contohnya ada 2 atom, 1 natrium dan 1 magnesium. Nah, nilai paling bawah itu berbeda atau nomor atomnya berbeda. Yang 1 11, yang 1 12, namun nomor massa atau yang paling atas itu sama-sama 24. Kemudian yang terakhir ada yang namanya isoton. Isoton adalah atom-atom yang mempunyai unsur berbeda namun memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, di sini Bu Zikro punya contoh. Nah, di sini ada atom C atau karbon dan satunya adalah atom N atau nitrogen. Untuk mencari jumlah neutron, jangan lupa nomor massa dikurangi nomor atom. 13 dikurangi 6 sama dengan 7. Kemudian yang satu, yang nitrogen, 14 dikurangi 7 itu sama dengan 7. Jadi sama-sama jumlah neutronnya adalah 7. Maka ini disebut sebagai isoton. Nah, di sini ada contoh soal. Suatu atom dapat membentuk ion negatif. Proses pembentukan ion tersebut dapat terjadi melalui proses titik-titik dari atom. Nah, anak-anak perlu diingat lagi, di dalam atom itu terdapat inti atom yang di dalamnya ada proton dan neutron. Jadi yang mengelilingi inti atom itu adalah elektron. Jadi yang bergerak itu adalah elektron, bukan proton dan bukan neutron. Maka jawaban B dan D ini kita singkirkan dulu. Kita pertimbangkan jawaban A dan C. Membentuk ion negatif, dari soalnya adalah membentuk ion negatif. Berarti dia jumlah elektronnya akan bertambah. Maka kemungkinan jawabannya adalah yang C, menerima elektron dari luar. Jadi ikatan ion terjadi akibat proses melepaskan dan menerima elektron ya anak-anak. Ion negatif itu terbentuk apabila ada proses menerima elektron dari luar, sedangkan ion positif itu terbentuk apabila ada proses melepaskan elektron. Jadi main logika ya di sini. Kita lanjut ke bab molekul. Nah, di sini molekul merupakan partikel netral yang tersusun atas 2 atau lebih atom, baik sejenis maupun berbeda. Molekul itu terbagi menjadi 2, yakni yang pertama molekul unsur atau molekul yang tersusun atas atom sejenis. Contohnya ada O2 atau oksigen, nah disusun oleh 2 atom O sejenis, kemudian ada H2 disusun oleh 2 atom H, N2 dan P4. Kemudian di sini ada juga jenis yang kedua, molekul senyawa, yakni molekul yang disusun oleh atom berbeda. Contohnya adalah H2O, CO2, NaOH, dan CH4+. Nah, itu merupakan contoh dari molekul senyawa. Ya, di sini ada contoh soal UN. Sebuah zat dilihat dari strukturnya tersusun dari gabungan 2 atom yang berbeda jenis. Berdasarkan susunannya, zat tersebut dapat dikategorikan sebagai
Jawabannya pastilah yang C, yakni molekul. Diingat-ingat ya, molekul merupakan partikel yang tersusun dari gabungan dua atom yang sejenis ataupun yang berbeda jenis. Kita lanjut ke materi campuran. Campuran adalah gabungan dari beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui suatu reaksi. Nah, campuran sendiri itu dibedakan menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama ada campuran homogen atau campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak bisa dibedakan lagi. Contohnya di sini adalah campuran antara air dengan gula. Nah, di sini anak-anak pasti sering sekali praktek di kehidupan sehari-hari di mana air, apalagi air hangat, kemudian dicampur dengan gula dan kalian aduk coba. Maka kalian tidak akan bisa membedakan lagi mana itu partikel air dan mana itu partikel gula. Nah, disinilah yang disebut dengan campuran homogen. Begitu juga dengan air dan garam. Kemudian jenis yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih bisa dibedakan. Contohnya di sini ada air sungai. Dalam air sungai, kita pasti bisa membedakan mana itu partikel air, partikel pasir, dan partikel bebatuan. Nah, itu disebut campuran heterogen. Kemudian ada juga air dan minyak. Jadi walaupun diaduk 1000 kali pun tidak akan bercampur itu air dan minyak. Dan ada juga air dan kopi. Silakan anak-anak nanti jika membuat kopi, kalian amati apabila sudah diaduk, kemudian kalian diamkan selama beberapa menit, maka akan terjadi endapan di bawah. Dan itulah adalah partikel kopi. Jadi masih bisa kita bedakan mana itu partikel air dan partikel kopinya. Itu merupakan ciri-ciri dari campuran heterogen. Nah, ini ada contoh soal ya. Beberapa sendok tanah dimasukkan ke dalam segelas air, kemudian diaduk hingga bercampur. Setelah dibiarkan beberapa menit, dilakukan pengamatan. Pernyataan yang benar berkaitan dengan hasil pengamatan adalah titik-titik. Kita lihat jawaban yang A. Campuran yang dihasilkan bersifat homogen. Berarti bukan ya. Yang B, campuran yang dihasilkan bersifat heterogen. Oke, betul, karena campuran tetap keruh. Berarti kurang tepat kayaknya. Kita lanjut ke jawaban C. Campuran yang dihasilkan bersifat homogen. Salah. Berarti kemungkinan adalah yang D. Yang D, campuran yang dihasilkan bersifat heterogen karena campuran tanah akan mengendap di bawah. Nah, ini dia jawaban yang benar. Yang D. Jadi untuk menambah wawasan kalian tentang pelajaran hari ini, silahkan anak-anak mengerjakan uji kompetensi Romawi 1 yang pilihan ganda aja, buku Bu Pena halaman 126 sampai 128. Bisa dikerjakan di buku paket, bisa dikerjakan di buku tulis, terserah kalian. Kemudian difoto dengan jelas dan dikumpulkan ke Bu Zikro via WhatsApp. Di situ ada nomornya Bu Zikro. Dan jangan lupa untuk absen dengan cara komen video ini dengan nama lengkap dan kelas kalian. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Bila ada materi yang belum jelas, silahkan tanya ke Bu Zikro. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berolahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.